bumi Indonesia itu kan kaya akan energi terbarukan, dan potensi yang paling besar itu adalah energi matahari atau energi solar gitu. Dari potensi energi terbarukan yang gede ini 400 gigawatt, 200 gigawattnya itu adalah energi solar atau energi matahari gitu. Jadi 50%-nya itu 50% dari energi terbarukan Indonesia itu adalah energi solar atau energi matahari. Sementara sekarang pemanfaatan energi terbarukan itu masih rendah, masih sekitar 11%. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman kita semua terpanggil untuk menjadi bagian dari solusi untuk menjawab challenge itu? Saya yakin sih jawabannya iya. Webinar ini mengajak teman-teman semua untuk menjadi aktivis energi bersih atau clean energy aktivis. Melalui program yang sedang kita susun ini adalah Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya atau GRILYA, yang nanti kita akan kolaborasi dengan Merdeka Belajar untuk penyusunan program di kampus selama 6 bulan gitu. Nah, sebagai tahap awal nih, untuk menjadi clean energy aktivis, caranya nih, yang pertama, tentu kita pelajari dulu ilmu teknisnya. Nah, hari ini nih, kita mempelajari ilmu teknisnya. Webinar ini kita akan belajar tentang PLTS, A to Z tentang PLTS, cara masangnya, cara menghitungnya, hitung penghematan, harga PLTS-nya berapa, belinya di mana, untung ruginya. Tapi untuk mengetahui semuanya itu mesti mengikuti 4 webinar, yang hari ini adalah webinar yang pertama. Itu yang pertama ilmunya. Jadi pelajari dulu ilmu teknisnya, yaitu hari ini dan 3 hari nanti pertemuan berikutnya. Nah, yang kedua itu nanti implementasikan ilmunya gitu. Caranya, jika nanti ilmu yang kita sudah dikuasai tentang PLTS itu, kita akan melakukan approach atau kerjasama ke seluruh stakeholder atau market agar mereka mau masang PLTS di lingkupnya, di industri, di sekolah, di kampus, di pesantren, tempat ibadah, di rumah tangga sekalipun. Nanti networking-nya, marketnya kita yang dampingi untuk lakukan, teman-teman lakukan pendekatan. Nah, jadi siapa yang bisa memastikan terpasangnya PLTS itu dengan metode kerjasama dan ilmu yang nanti dipelajari, itu teman-teman menjadi KPI-nya. Jadi misalnya, Mas siapa ya? Misalnya Mas ada Andi nih, si Andi nih, dia berhasil approach ke stakeholder, ke industri, sehingga industri itu mau masang PLTS sebanyak 5.000 watt gitu misalnya. Itu kan jadi portofolionya dia ya. Wah, saya sebagai clean energy aktivis sudah bisa mengkondisikan industri ini memasang 5.000 watt PLTS. Itu jadi portofolionya dia yang berharga untuk pengalaman kerja ke depan dan kehidupan kerja nantinya lah. Jadi itu aja sih dari kami. Yang penting selamat mengikuti 4 webinar ini secara rutin dalam 4 hari ke depan. Kami mohon juga teman-teman dengerin secara khusyuk gitu. Jangan lupa take note gitu ya, jangan lupa nanti dicatat gitu. Karena yang paling penting tuh ya narasumber dari Pak Linus, Pak Eko Adi, itu nanti kan pasti ilmunya bagus-bagus. Jangan lupa dicatat, karena orang yang melangkah lebih jauh kalau ikut webinar itu adalah orang yang mencatat dalam setiap mendengarkan webinar. Selamat menjadi bagian dari kami, Clean Energy Aktivis atau Assalamualaikum, selamat mengikuti. Terima kasih, kembalikan ke Mbak Vidi. Terima kasih, Fit. Terima kasih, Mas Ari. Wah, seru banget ya di sana. Tadi juga Mas Ari sudah jelaskan bahwa dengan mengikuti webinar ini bisa jadi bekal kita untuk yang ingin berkontribusi langsung di sektor solar panel nih. Nah, baiklah kalau gitu langsung saja kita lanjutkan ke sesi utama. Nah, seperti yang tadi sudah kita dengar ya, dan dari Mas Ari dan juga dari berbagai laporan yang telah dipublikasikan, Indonesia ini memiliki potensi yang besar dalam energi terbarukan. Selain itu juga Indonesia memiliki rencana terkait penerapan EBT ya dalam RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional, yaitu sebesar 23% pada tahun 2025. Dan ada pula rencana pengurangan emisi sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam program Net Zero Emission gitu. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui nih
bagaimana sebenarnya potensi solar panel ini di Indonesia, kemudian kesiapan Indonesia dalam penerapan solar panel, khususnya dalam aspek market dan teknologi, serta bagaimana pula langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat penerapan solar panel di Indonesia. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga udah mulai penasaran ya, siapa saja sih narasumber kita. Nah, baik, sekarang saya ingin menyambut kedua narasumber kita dengan penuh hormat. Narasumber yang pertama adalah Bapak Eko Adi, selaku Direktur Tropical Renewable Energy Center dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Eko. Ya, selamat sore, Mbak Vidi. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Sekalian. Baik, alhamdulillah baik. Kabar baik. Di sini saya juga masih di kampus. Oh, iya. Baik, terima kasih Pak Eko. Nah, beliau ini akan memberikan pemaparan terkait solar PV market, lesson learned from global key success for Indonesia. Nah, selain itu, ada pula narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Linus Andor Maulana Sijabat, selaku Direktur Strategi Bisnis dan Portofolio PT Land Industri. Selamat sore, Pak Linus. Sore, Mbak Vidi. Gimana Pak kabarnya? Bagus, top. Baik. Terima kasih Pak Linus dan Pak Eko yang sudah bergabung bersama kita di webinar ini. Baik, kalau begitu kita langsung saja mulai kepada Pak Eko Adi selaku pembicara pertama. Waktu dan layar kami persilahkan. Tapi tidak kalah penting ya. Terakhir tidak kalah penting, kelompok 2B. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau share Salam sejahtera buat kita semua. Tommy. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore buat Pak Ariana, Pak Linus dari Land ya. Sore Pak, ya Mbak Vidi dan rekan-rekan sekalian. Saya bisa share screen sini ya. Ya, bisa Pak. Ya, tolong diinikan dulu, diaktifkan dulu sebagai host mungkin. Oke. Baik ya. Rekan-rekan sekalian ya, jadi saya dikasih waktu 30 menit untuk menjelaskan tentang lesson learned from from global ya, dan kira-kira apa ya key success-nya untuk Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan ada gambar hasil penelitian mahasiswa saya. Sebelah kiri ini ada solar panel yang berwarna terang ini, lalu ada yang agak gelap ini. Jadi kalau Anda lihat ternyata solar panel juga membutuhkan perhatian, ya, walaupun di situ tidak ada bagian yang bergerak. Tapi kalau Anda lihat di sini, ketika dia dikasih kamera dengan sensor panas, bisa melihat bahwa di sini ada hotspot di sini yang warna putih nih, kotak putih menunjukkan suhu yang lebih panas daripada tempat-tempat yang lain. Di tempat-tempat yang lain. Padahal kenyataannya seperti ini. Ada apa di situ? Kenapa bisa putih di sini? Karena di sini ada semacam penghalang atau ada shading di sini ya. Ada kotoran burung bisa jadi, atau ada benda tentu yang menutupi panel, hanya segini saja gitu ya. Ini hanya untuk memancing diskusi berikutnya bahwa solar panel memerlukan sebuah perhatian. Ya, kelihatannya gampang, tapi sebenarnya ya semua butuh perhatian ya. Semua butuh perhatian. Oke. Saya ingin bercerita dulu tentang Tropical Renewable Energy Center sekilas saja sebelum kita masuk ke dalam kajian kita lebih jauh, terutama masalah bagaimana kondisi kita belajar dari negara-negara lainnya. Ya, pertama kali saya sendiri bersama kolega saya dari Jerman waktu itu tahun 2012 di Departemen Teknik Elektro di UI telah berusaha untuk buat pelatihan. Artinya sudah ada 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu
kita udah berusaha untuk mendorong bagaimana agar mahasiswa itu bisa terlibat dalam pemahaman tentang solar PV gitu ya. Ini mungkin termasuk yang paling awal tuh di Indonesia untuk mendorong bagaimana agar mahasiswa dan masyarakat memahami bagaimana sebenarnya solar panel itu sendiri. Jadi kita punya kurikulum yang lengkap. Kebetulan saya mengadopsi juga dari Jerman saat itu. Jadi kita punya kurikulum yang baik untuk dapat mengikuti pelatihan PV dari A sampai Z, dari technical sampai financial analysis gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai banyak, Kementerian SDM juga udah buat, lalu kampus-kampus lain juga sudah buat. Menurut saya itu bagus sekali, artinya bahwa sosialisasi tentang PV ini sangat bergairah sekarang ya. Oke, yang berikutnya setelah itu saya dan teman-teman mencoba untuk masuk ke daerah, ke pulau yang termasuk yang termasuk yang timur ya, di daerah Kolorai, sebuah pulau sepi yang indah sekali. Ya, Anda bisa lihat latar belakangnya, lihat pasirnya indah dan sebagainya. Di sini kami coba pasang sebuah sistem yang kecil, tapi berfungsi untuk bagaimana mencoba untuk mengaitkan dengan pola hidup masyarakat di sana, gitu ya. Terutama masalah untuk nelayan, kami pasang ada ya sedikit pendingin untuk ikan atau untuk makanan atau sebagainya. Ini ada freezer di sini. Walaupun kecil, tapi yang penting adalah bukan faktor teknis, tapi bagaimana sebenarnya impact daripada PV yang sederhana ini, yang sederhana maksudnya kapasitasnya juga kecil, cuma 2000 watt peak kira-kira, tapi itu memberikan sentuhan kepada masyarakat. Jadi PR-nya bukan masalah teknis, PR-nya adalah masalah bagaimana agar masyarakat bisa terlibat dan bagaimana masyarakat bisa menjaga ini, bisa terjadi proses sustainability ya, kebersinambungan gitu. Itu PR besarnya sebenarnya. Ya, bukan masalah teknikal itu simpel banget ya. Yang susah tuh begini, ini udah dipasang lalu bagaimana mempertahankan ini bisa memberikan impact, itu yang paling susah sebenarnya ya. Karena ilmunya tuh dalam ya, karena melibatkan orang ya. Dan kata kunci berikutnya adalah mungkin ini saya katakan ke mahasiswa saya bahwa daerah-daerah yang indah, daerah-daerah yang pulaunya bagus biasanya miskin. Ya, coba Anda perhatikan pulau-pulau terluar di Indonesia itu cakep-cakep, bagus-bagus, indah-indah, tapi masyarakat tertinggal dan miskin. Nah itu sebenarnya PR besar buat kita yang tadi mengaku sebagai patriot energi terbaru, kan bagaimana ini bisa mengubah mitos ini. Anda bisa pergi ke daerah timur Indonesia, Anda bisa pergi ke daerah tengah Indonesia, Anda bisa pergi ke bagian barat Indonesia yang pulaunya itu indah-indah, biasanya miskin. Ya, coba Anda cek terus terang. Dan itu kejadian itu nggak hanya terjadi di Indonesia, di Eropa bagian selatan juga, di pulau-pulau di Mediterania juga sama, mengalami kasus yang sama. Pulau-pulau indah di Mediterania itu, ya, itu biasanya penduduknya lebih miskin daripada Eropa daratan. Permasalahannya adalah permasalahan energi satunya dan orang. Ya, jadi itu kalau kita bisa membuat sebuah model kelistrikan berbasis energi di daerah kepulauan, itu sebuah hal yang bagus sekali. Itulah challenging-nya. Ya. Bisa nggak mengubah mitos bahwa pulau yang indah penduduknya harusnya juga makmur, gitu ya. Oke, sedikit provokasi. Oke, tahun 2018 saya membuat alatnya sudah dipatenkan, alhamdulillah granted. Jadi ini satu kontribusi pemikiran dan kerja dari para mahasiswa dan tim. Alhamdulillah tahun 2018 keluar patennya, jadi ini bisa dipasarkan. Mungkin nanti Pak si jabat bisa mau tertarik dengan untuk memproduksi lebih banyak. Ini kami sebut dengan B-Care. Ya. Oke. Jadi sosial gerak, riset gerak. Nah ini contoh yang udah kami kembangkan juga atau kami pasang juga. Ini sebuah PV floating yang kecil ya, tahun 2017 di tepi pantai di Laut Jakarta. Saya sebutnya mobile floating PV ya. Ini sebenarnya untuk di daerah yang sangat di pinggir pantai, tidak ada listriknya, jadi kita coba buat tahun 2017. Nah, buahnya tahun 2019. 2019 kita buat bersama dengan suatu perusahaan swasta yang besar di bidang PV, akhirnya memasang 10 kilowatt peak fotovoltaik bifacial yang pertama di Indonesia. Ya, alhamdulillah sebentar lagi kita mau punya 150 megawatt floating ya di Cirata ya. Mungkin Agustus ini baru memulai ya.
Oke, yang berikutnya di tahun 2018 kami membuat sebuah rumah kecil, rumah kontainer, tapi jangan sembarangan, ini rumah mahal teknologinya karena sudah teknologi yang tercanggih saat ini, fuel cell berbasis hidrogen, ya kapasitasnya 5.000 watt, ada PV, ada baterai. Ya, risetnya adalah bagaimana kita membuat agregasi dari semua pembangkit itu sehingga rumah ini bisa berdiri secara independen. Ya, itu risetnya ada di situ. Yang berikutnya itu sebelum rumah itu rumah saya dulu yang di bawahnya rumah saya dicoba teknologinya dengan menggunakan listrik DC 230 volt DC. Jadi di rumah saya itu listriknya AC separuh lagi DC gitu ya. Tapi DC 230 volt DC. Oke. Nah, saudara sekalian, jadi kami ingin mengatakan bahwa kami mendorong semua mahasiswa untuk bisa belajar mulai dari masa sosial, engineering, dan juga masalah finansial. Jadi para mahasiswa kita harus lengkap ketiga ini ketika dia mau terjun, ketika dia mau berkiprah di masyarakat ya. Baik. Nah, saudara sekalian, saya ingin memberikan sebuah sedikit pemahaman sudah masuk ke bidang PV-nya. Ini saya sampaikan di mahasiswa saya, mungkin di bosan kali, tapi nggak apa-apa. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengatakan di sini bahwa ini adalah sistem kelistrikan yang saat ini ada. Ini sudah berusia 124 tahun lamanya, ya, dari zaman Thomas Alva Edison sampai hari ini. Ya. Lalu kemudian ini singkat kata aja. Lalu kemudian di awal tahun 2010 lah kira-kira ya, maka bangkit distributed generation, baik itu wind power, PV, fuel cell, masuk energy storage, baterai, sampai electric vehicles, itu hadir saat ini ya. Hadir saat ini dengan mengusung kata-kata jargon-jargon dekarbonisasi, ya jelas itu desentralisasi energi ya. Sehingga kita melihat bahwa barang-barang itu semua dapat diinstal di rumah kita sendiri, dapat dipasang, dibangkitkan di rumah sendiri. Dan ini era baru, ya, era baru di mana ini bukan masalah teknologinya. Ya, saya seringkali mengatakan ini adalah masalah bagaimana masyarakat kemudian berperan aktif, yang tadinya pasif itu berperan aktif dalam bisnis energi ke depan. Bukan ke depan, hari ini dan ke depan. Ya, kalau di Indonesia, kalau di Eropa udah 20 tahun yang lalu ya. Jadi kita udah ketinggalan 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun yang lalu ya. Nah, yang ingin saya katakan berikutnya adalah bahwa ini adalah memerlukan kesiapan. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya energi lokal. Dengan adanya teknologi tadi itu, baik itu PV, baik itu distributed generation yang lain, itu akan menimbulkan semangat untuk menumbuhkan, melahirkan, menghasilkan energi lokal, energi setempat yang ada di situ ya. Yang kedua, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta. Saya kasih kata-kata, dikasih huruf hitam itu partisipasi masyarakat. Di sinilah people contribution ya. Jadi masyarakat itu diberikan ruang untuk bisa berkontribusi dalam energi. Ini tidak terjadi di masa orang tua saya atau orang tua Anda. Itu nggak pernah terjadi kan, udah sejak lahir dunia cerk gitu ya, sampai dia tua, dia nggak pernah melakukan hal ini karena nggak pernah merasakan hal ini karena semua listrik sudah disediakan oleh PLN, oleh utility grid company. Tapi sekarang itu tidak, itu adalah munculnya peran masyarakat. Ini yang menurut saya paling penting ya. Yang ketiga adalah akan berubahnya model bisnis kelistrikan. Yang keempat, bergesernya peran kendali dan tanggung jawab. Yang tadinya dipegang oleh perusahaan listrik negara, ternyata itu harus dikelola oleh masyarakat, bahkan oleh rumah tangga itu sendiri. Nah, di sini ada proses transisi. Bukan transisi, ini transisi bagaimana masyarakat harus mempunyai pemahaman yang cukup tentang itu, tentang teknologi itu. Bila tidak, yang terjadi justru masalah baru. Ya. Berarti ini hubungannya dengan yang berikutnya adalah persiapan sumber daya manusianya. Dari mulai mungkin perguruan tinggi nanti diturunkan ke sekolah menengah, bahkan mungkin anak-anak SMA, SMP sampai SD udah harus tahu. Ya, dengan batas pemahaman masing-masing. Yang berikutnya tentunya memerlukan sebuah perubahan kebijakan dan regulasi dan pembangunan infrastruktur yang baru. Green infrastructure itu bagian dari hal penting ya.
Oke. Nah, ini boleh masuk ke mana nih? Ke sini ya, ke pembahasan kita. Saudara sekalian, jadi kalau Anda lihat gambar ini adalah potret dari empat atau 5 kawasan Eropa yang warna biru tua. Ini yang orange Jepang, yang abu-abu itu Cina dan Taiwan, yang orange muda, nah, kuning itu adalah US, Amerika, yang biru agak muda itu sisa, rest of world, jadi sisanya ya. Nah, apa ini? Ini adalah produksi PV per modul di kawasan. Anda lihat coba Eropa. Eropa dari tahun 1997 itu cenderung sudah agak meningkat, stabil, lalu kemudian turun. Jadi boleh dibilang hari ini Eropa sangat kecil memproduksi PV atau membuat solar PV. Ya. Hampir semua perusahaan di Eropa itu bangkrut. Ya. Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua Jepang. Jepang juga demikian, tahun 97 naik sebagai produsen PV, penghasil manufacturing PV, naik sampai peaknya di 2005, kemudian turun secara drastis sampai tahun 2011 dan akhirnya turun sekali di tahun 2000. Boleh bilang semua perusahaan solar PV di Jepang itu tutup hari ini. Tutup. Ya. Nah, ya. Lalu kemudian kita lihat yang tutup aja ya. Lalu Amerika juga demikian, ya tadinya cukup besar ini ya luasnya, lalu kemudian kecil, dan akhirnya kecil. Berarti Amerika masih memproduksi tapi kecil. Nah, siapa yang menjadi pemain besar sekarang? Ya, kalau Anda lihat di grafik ini tentu jelas Cina dan Taiwan. Cina lah ya. Saya bilang Cina, Taiwannya sedikit dihapus sedikitnya. Jadi dulu kecil masih jadi penonton gitu ya. Lalu sekarang semenjak tahun 2010 atau 2009 sampai hari ini menguasai pasar dunia. 60-70% pasar dunia dikuasai oleh Cina. Sisanya apa? Sisanya ini campuran. Ada India di sini, ada Malaysia di sini, ada Korea di sini. Nah, nanti itu mau yang kita lihat ya. Jadi Anda lihat bahwa semua kalah dengan Cina dalam hal penghasil atau produksi panel surya. Tapi belum selesai nih. Nah, lalu kemudian saya minta ke mahasiswa saya, ada saudara Iqbal, tadi makanya ada nama dia di situ kan, dia membantu mensuplai data buat saya. Ini adalah PV kumulatif instalasi per kawasan dari tahun 97 sampai 2019. Kalau Anda perhatikan Cina itu yang warna apa sih? Warna hitam ya. Itu meningkat terus ya dari anggaplah tahun 2001 mulai garis kecil lalu kemudian merangkak naik dan Anda lihat slope-nya, kemiringannya naik terus. Berarti Cina juga memproduksi, berarti dia juga menginstal. Dua-duanya dilakukan. Dan grafiknya luar biasa. Ada peningkatannya. Lalu Anda lihat Jerman mewakili Eropa ya. Tahun 2000-an dia kecil, naik sampai 2012 itu flat. Tapi cenderung naik sedikit. Artinya apa? Di sini kalau Anda lihat, maka walaupun Eropa atau Jerman itu tidak memproduksi lagi PV atau kecil sekali memproduksi PV, tapi pembangunan PV masih berjalan. Berarti dia beli PV. Dari mana ya? Mungkin juga dari Cina. Lalu kemudian yang warna merah, Jepang kita tadi lihat Jepang udah nggak memproduksi. Tahun 2020 ini Jepang udah nggak memproduksi. Anda cari produk Jepang mungkin sangat sulit sekali ya. Tapi Anda lihat bahwa pertumbuhan instalasinya itu juga naik. Berarti Jepang juga impor. Begitu juga dengan Amerika. Amerika produksinya kecil sekali, tapi pertumbuhan masih ada. Berarti dia juga impor dari negara lain, dari Cina atau mungkin dari Indonesia ya. Ya. Oke, jadi Anda lihat bahwa ini menarik ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia, apakah Indonesia mau jadi produsen PV? Apakah bisa menjadi produsen PV? Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih fokus lagi di tahun 2019 dengan total kapasitas 115 gigawatt, ya banyak ini 115 gigawatt itu kalau
Kalau diilustrasikan pembangkit di Indonesia itu sekitar 65 gigawatt. Berarti hampir 2 kali lipat dari pembangkit yang ada di seluruh bisa jadikan satu. Ya. Nah, siapa playernya? Bisa kita lihat di sini. Player dari global PV market ini adalah Cina, 71%. Ya. Lalu kemudian nomor 2 siapa? Ternyata muncul Korea dan Malaysia. Nah, ini menarik. Malaysia mengambil peran di situ. Korea juga mengambil peran. Sisanya Amerika cuma 3%, Europe cuma 2%, Jepang 1%, Taiwan, India 1%, sisanya 9%. Dalam sana dibagi, ada India, mungkin ada juga di negara-negara lain ya. 9%. Jadi poinnya dari sini adalah sebenarnya menarik. Walaupun ya Cina menguasai seluruh produksi, hampir seluruh produksi di dunia 70% ya. Tapi negara-negara lain tetap masang PV. Tetap tumbuh pasang PV dan dia walaupun harus impor ya. Walaupun harus impor. Ya. Cina walaupun dia produksi dia juga tetap memasang. Jadi ini slide yang menurut saya menarik, kemana arah Indonesia. Apakah yang mau jadi begitu? Ya kita nggak tahu ya. Baik, slide yang kedua. Kalau kita lihat di ASEAN ya, sebagai pembanding ya, kalau nggak ada pembanding kan Anda pintar dibandingin siapa, Anda tinggi dibandingin siapa, Anda kuat dibandingin sama siapa. Nggak bisa kita mau ngomong saya kuat, tapi nggak dibandingin sama orang lain, nggak bisa. Nah, kalau kita lihat coba ini Vietnam ya. Vietnam ya, coba Anda lihat Vietnam ya. Vietnam tahun 2017 hanya 0,01 gigawatt. Masih kalah sama Indonesia. Indonesia 0,05 gigawatt. Tahun 2018, Vietnam naik 0,09 gigawatt. Indonesia naik sedikit tapi masih kalah sama Vietnam, 0,07. Tapi tahun 2019, total kapasitas terpasang di Taiwan mencapai di Vietnam 4,75 gigawatt. Berapa kali lipat kenaikannya itu? Ya, 9/100 naik menjadi 4,75 gigawatt. Indonesia masih 0,14. Ya. Tahun 2020 Anda bisa lihat grafiknya kayak begini. 16,5 gigawatt. Indonesia masih 0,15 gigawatt. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini Vietnam, ini satu contoh kenaikannya yang mungkin eksponensial. Jadi pemasangan PV-nya itu luar biasa. Pertanyaannya apa yang terjadi di Vietnam? Kan itu yang harus kita lihat, apa sih kenapa terjadi. Lalu kalau kita lihat Thailand sudah cukup tinggi, jadi di antara di tahun 2017 dia malah leadernya di ASEAN. Ya. Saya nggak hitung Singapura coretannya dulu. Jadi di Thailand 2,7 gigawatt melebihi yang manapun juga. Tapi kalau Anda lihat, karena dia udah besar di awal, 2018 tetap naik tapi sedikit, 2019 naik sedikit sekali, lalu naik lagi sedikit di tahun 2020. Jadi boleh bilang ini tidak ada pertumbuhannya, hampir flat di sini karena dia udah tinggi duluan. Nah, coba Anda lihat Malaysia. Malaysia 0,37, 0,54, 0,88, 1,49. Dia naiknya secara gradual, kelihatan sistematis, agak linear. Ya. Nah, Indonesia, nah Anda jangan ketawa dong ya, jangan ketawa. Jadi ini kondisi bangsa kita flat tapi rendah banget. Ya. Saya nggak mau pakai kata-kata yang lebih menyakitkan, tapi ya begitu. Ya, kita harus boleh mentertawakan sendiri sebelum tertawa untuk kena pajak nanti. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita punya 4 model negara. Vietnam yang kenaikannya saya sebutnya ya mungkin eksponensial. Thailand udah ngebut duluan, tapi flat. Kemudian Malaysia linear, Indonesia masih jadi wait and see atau wait atau CNC saya juga nggak tahu. Yang jelas dia tetap di bawah. Ya. Nah pertanyaan yang paling gampang adalah Indonesia mau ikut model yang mana? Vietnam yang tiba-tiba bisa aja kan tahun 2021 atau 2022, wow ngegas itu bisa juga.
Nih, kita tunggu nih RUU RUU energi terbarukan seperti apa, kebijakan yang baru apakah ada yang mengarah ke situ. Ya, itu poinnya sebenarnya. Jadi ini sih ada 3 model di depan mata kita, di depan mata orang Indonesia. Kita mau ikut model yang mana? Kita mau ikut tren yang mana? Ya, udah kelihatan sebenarnya ya. Hingga kita mau memilih yang mana. Kalau saya tanya, Anda mau pilih yang mana? Coba Anda buat angket, Anda pilih model Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, Vietnam baru-baru ini memperlihatkan ledakan, bukan hanya sekedar ini, tapi udah kata-kata ledakan ya, ledakan yang luar biasa dalam pembangunan PV, dalam pembangunan PV ya. Lalu menempatkan Vietnam menjadi yang tertinggi saat ini di ASEAN. Thailand cenderung itu sudah saya katakan cenderung udah ngegas di awal, lalu kemudian cenderung flat. Dan Malaysia ini contoh yang menurut saya cukup bagus ya, perlahan menanjak tapi pasti ya. Dan yang paling penting adalah Thailand bermain sebagai leading sektor untuk manufaktur di ASEAN. Nah, itu poin penting untuk Malaysia. Thailand tidak melakukan itu, Vietnam tidak melakukan itu. Ya. Jadi kita dapat poin di slide ini ya, itu penting menurut saya. Oke, lalu bagaimana Indonesia? Ya, kita coba diskusikan nanti ya. Mumpung ada Pak si jabat juga di sini. Nah, ini adalah contoh kumulatif pertumbuhan di Vietnam. Jadi di Vietnam ini akan kita lihat apa yang dia lakukan. Apa sih sebenarnya yang mendrive Vietnam? Yang pertama bahwa Perdana Menteri yang mengeluarkan sebuah keputusan bahwa harga feed-in tarifnya atau insentif yang diberikan kepada yang punya PV itu cukup tinggi dibandingkan dengan tanda kutip modal yang harus atau harga energi yang LCOE atau levelized cost of energi dari pemilik PV itu sendiri. Jadi adanya insentif yang menarik sehingga membuat masyarakat atau pelaku energi terbarukan baik di rumah tangga maupun di sektor IPP itu kemudian beramai-ramai berbondong-bondong ya memasang PV. Ya, coba Anda lihat di sini bahwa ya ada nilai LCOE nanti ya. Ini mungkin ada sedikit koreksi. Nah, coba Anda lihat yang sini ya, yang sini ya, yang sini ya. Yang sini ya. Kebijakan pemerintah lainnya juga memainkan peranan penting adalah pengembangan PV skala utilitas setelah diberikan secara fleksibel untuk memobilisasi pendanaan dari semua sumber. Jadi pihak private di sana mempunyai kemampuan untuk memobilisasi pendanaan dari semua sumber, termasuk dari pendanaan asing. Ya. Lalu kemudian dibebaskan pajak penghasilan selama 4 tahun pertama. Ya, lalu pajak penghasilan kemudian akan dikurangi 50% dalam 9 tahun berikutnya, dan setelah itu 10% hingga tahun ke-15 beroperasi. Ya. Nah, pelanggan impor juga telah dibebaskan dari tarif impor. Proyek PV juga telah menerima pembayaran sewa tanah, mulai dari 14 tahun hingga seluruh umur proyek tergantung pada lokasi. Jadi ini adalah sebuah tawaran yang diberikan oleh pemerintah Vietnam dalam pengembangan pembangunan PV. Ya. Jadi Anda lihat di situ bahwa mereka jeli, tetapi mereka ini tidak peduli dengan namanya lokal konten. Jadi nggak apa-apa, dia beli aja, dia impor aja dari luar negeri. Ya. Itu kebijakan negara mereka ya. Kenapa dia bisa ngambil kebijakan seperti ini? Itu tentu sudah dipikirkan oleh mereka, gitu ya. Tapi kalau Anda lihat bahwa ternyata pendorong pemanfaatan PV bukan dalam konteks teknologi, tapi memang adalah kebijakan, murni kebijakan. Nggak ada lagi di Eropa pun begitu yang saya alami di Jerman. Orang Jerman juga nggak peduli dengan masalah teknologi, yang penting adalah kebijakan menarik, pasang langsung. Gitu ya. Nah, ya Vietnam juga tidak memperlakukan masalah lokal konten. Ya. Tidak seperti di Malaysia dan di Indonesia. Itu satu model ya, model Vietnam. Ya. Lalu kemudian mereka juga
memberikan izin kepada sektor swasta untuk berinvestasi di jalur transmisi untuk menghubungkan pembangkit mereka dengan proyek lain yang ada di sana ya. Jadi ini adalah feed in tariff insentif dari pemerintah adalah key driver ya. Ya sebenarnya di mana-mana juga nggak hanya di Vietnam juga nyontoh juga yang ada di Eropa sebenarnya. Cuma bagaimana hitung-hitungannya yang lebih pas, itulah pemerintah Thailand yang perlu kita kasih apresiasi. Baik. Pak Eko mau mengingatkan untuk waktunya 3 menit lagi. Aduh, 3 menit lagi ya? Aduh, ya. Kurang sebenarnya. Oke, jadi saya kelamaan. Oke, jadi sorry. Jadi Malaysia, nah Malaysia ini cukup unik. Jadi Malaysia ini menjadi negara yang digunakan oleh Cina untuk memasang semua industri, bukan semua, artinya Cina membuka hubungan baik dengan Malaysia untuk kemudian pabrik-pabrik di Cina mungkin dipindahkan di Malaysia, dibuat di Malaysia, sehingga apa? Sehingga Malaysia menjadi satu leader di PV manufaktur, gitu ya. Oke, biar cepatnya. Oke, ya, sorry saya salah perhitungan. Baik, nah apa yang dikatakan oleh CEO Jinko Solar? Jinko Solar ini juga perusahaan industri raksasanya Cina. Jadi dia mengatakan bahwa dia nilai Malaysia menawarkan kepada kami para pekerja, insinyur yang berpendidikan tinggi, infrastruktur industri yang relatif maju, iklim investasi yang baik gitu ya, lingkungan maksudnya tidak banyak pungutan biaya terhadap perusahaan PV gitu ya. Itu dikatakan oleh dia. Lalu dikatakan oleh satu lagi bahwa Malaysia mempunyai lokasi yang strategis, lalu kemudian infrastruktur yang lama dengan industri, biaya tenaga kerja relatif rendah dan terampil. Kata kunci dari sini adalah saya ingin mengatakan bahwa Malaysia itu satu negara yang kuat sekali mempersiapkan training fotovoltaik baik untuk level dasar sampai level advance gitu ya. Nah, sudah sekalian, jadi kalau kita lihat di sini di dalam industri PV ini ya kita mengenal dengan beberapa tahapan, mulai yang fokus di masalah raw material atau polysilicon, lalu kemudian masuk ke ingot, lalu membuat wafer, lalu membuat sel, lalu membuat modul, lalu di sini ada EPC, ya, lalu ini ada services yang lain. Dan kalau kita lihat di sini bahwa idealnya adalah bahwa sebuah negara itu memang bisa menguasai dari sektor awal ini, ya, dari mulai research, ya, basic research, basic design, ya, pengolahan material sampai dia manufaktur. Saat ini kita di Indonesia berada di sini, kita hanya manufaktur karena kita beli wafer ini dari Cina sebagian besar, ya. Lalu kemudian dia juga bisa bergerak di bisnis EPC dan IPP. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, maka kalau kita lihat kurva ini, kalau sebuah negara menguasai dari hulu sampai ujung sini, maka terbentuknya smiling curve. Jadi kurvanya tersenyum gitu ya. Tapi kalau kita berada di sini sampai ke sini, jadi setengah senyum ya, karena ini nggak digarap sama sekali daerah sini. Ya, daerah sini tidak digarap. Nah, di sektor ekspor kenapa nggak digarap gitu ya? Ya, karena biaya produksi panel surya, ya, total cost di sini itu sepertiganya mahalnya ada di sini, sampai ingot ini, ya. Sampai sini itu mahal sekali, sepertiga. Baik. Ya, saya cuma terakhir mungkin memberikan tanggapan bahwa masyarakat berdasarkan survei yang kami lakukan di DKI Jakarta, masyarakat Jakarta sangat ingin memasang PV, tetapi informasi tentang PV sangat susah untuk didapatin, ya. Nah, berarti ini peluang sebenarnya bagi siapapun untuk bisa membuat sebuah media bahwa masyarakat Jakarta ingin pasang PV dan mereka percaya itu dapat menurunkan tagihan, tapi mereka tidak tahu harus kemana. Ya, itu ruang. Oke, ini juga tenaga kerja. Jadi tenaga kerja bila kita punya ada rencana untuk
membangun PV dan menginstal PV, maka kita akan minimal tenaga kerja di tingkat SMA atau SMK itu akan terserap gitu ya. Ya, ini ada reportnya, Anda bisa download dengan baik. Terima kasih. Sementara itu, mohon maaf tidak begitu pas di akhirnya, tapi mungkin nanti bisa kita gali lebih jauh di tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko untuk pemaparannya. Tadi mulai kita disajikan data-data negara-negara yang memproduksi PV modul pada awalnya itu tinggi, kemudian dikalahkan oleh Cina, kemudian juga ada lonjakan di Taiwan yang ternyata diakibatkan karena faktor insentifnya yang membuat hal tersebut jadi menarik bagi konsumen. Juga tadi adanya kebijakan lokal konten ya yang tidak diterapkan di Vietnam. Berarti itu masuknya ke ranah kebijakan pemerintah. Nah, kemudian juga tadi kita ditunjukkan bahwa Malaysia mempersiapkan training PV dengan matang. Dan juga tadi di akhir ada manfaat ekonomi rupanya yang bisa juga kita dapatkan dengan penerapan solar PV berupa lapangan terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, menarik sekali pembicaraan kali ini. Namun kita lanjutkan terlebih dahulu ke materi selanjutnya. Di sini udah ada Bapak Linus yang akan menjelaskan dalam aspek teknologinya ini sekarang, yang berupa rooftop solar PV Indonesia Technology Development Pipeline. Kepada Pak Linus, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, makasih Pak Vidi. Saya izin share screen ya. Ya, Pak. Screen. Dokumen kamera. Nggak bisa keluar ya? Pak Anu udah ini belum? Udah keluar belum? Pak Eko? Kok di sini saya nggak bisa share screen ya? Belum. Sudah Pak, saya sudah. Udah ada ya Pak Eko ya? Sudah Pak. Iya. Kok di menu saya tiba-tiba nggak ada ini? Oh, sorry. Share. Nggak bisa ya? Ntar dulu. Ouch. Kok malah left? Malah ketendang nih. Dari situ udah di-enable, Bu Vidi? Sudah, Pak. Di saya enable screen-nya belum muncul. Atau, oh ini, waiting 8 minutes. Share. Sudah muncul, Pak. Coba dicek lagi, soalnya di saya share screen-nya nggak muncul di sini. Oh, iya. Nah, cek lagi ya, coba. Sudah, Pak. Sudah di. Sudah ya? Caranya gimana? Atau saya kirim ke situ ya? Ke siapa ya? Nggak ada yang, ada nomor yang bisa dikirimin bahan nggak? Boleh, Pak.
Atau kalau boleh share di chat gitu Pak, nanti biarin di sini yang share. Oh, share di chat ya. Iya, Oke. boleh. Share di chat. Oke. Saya di chat aja ya. More. Atau ke Zagi juga boleh. Di chat. Oke. Chat ini ya. Saya share. Here, share. Nggak bisa Bentar ya. Oke, buat teman-teman semua, mau mengingatkan lagi untuk stay terus sampai, iya Pak, boleh, sampai akhir acara, karena nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab dan diskusi juga, menjadi kesempatan buat teman-teman semua yang ingin berdiskusi langsung, atau mungkin boleh juga sharing-sharing pengalaman kepada kedua narasumber kita, dan juga nanti untuk partisipan yang paling aktif nantinya akan mendapatkan hadiah berupa sertifikat premium dan juga ada beberapa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, nanti di akhir akan diberikan linknya juga untuk post-test yang juga perlu diisi untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Begitu. Nah, di sini juga sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa sambil kita tanyakan terlebih dahulu, sambil menunggu Pak Linus, beberapa pertanyaan yang masuk. Tadi ada pertanyaan dari Farah Luki dari UGM. Untuk Farah Luki dari UGM, mungkin boleh open mic dan open videonya untuk memberikan pertanyaan. Tadi ada pertanyaan untuk Pak Eko. Oke, baik Kak Vidi. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak Eko, tadi di presentasi Pak Eko dijelaskan bahwa China itu memproduksi dan menginstal solar PV yang besar seperti itu. Nah, tetapi kita tahu bahwa China itu masih masuk ke dalam 2 negara terbesar dalam emisi kaca. Bahkan masih di peringkat 1 gitu. Dan juga target net zero emission dari China itu ada di tahun 2060. Itu tuh terlambat 10 tahun dari perjanjian Paris. Nah, itu bagaimana mengapa seperti itu ya Pak Eko? Terima kasih. Oke, ini mau nunggu Pak Linus dulu tuh bagaimana Pak? Dijawab aja Pak Eko. Ini saya masih kesulitan untuk share dokumen. Oke. Ya, sebenarnya yang boleh menjawab itu orang Cina sendiri ya. Pemerintah Cina sendiri. Saya hanya menduga-duga. Sebenarnya gini, bukan sebenarnya ya. Saya melihat bahwa Cina sebagai negara yang memang betul-betul menguasai semua teknologi ya dan menguasai pasar di seluruh dunia, bukannya PV tetapi juga yang lain ya. Jadi sah-sah saja mungkin bagi mereka untuk mengembangkan tetap memproduksi gas rumah kaca yang besar, tapi satu sisi dia juga mengembangkan ini. Saya melihat mungkin pertanyaannya adalah mengapa mereka mengembangkan PV ini demikian besar? Karena memang di situ dia tahu betul bahwa memang pasar ke depan itu ke arah situ, ya. Dan
Dan kemudian poin yang kedua adalah bahwa di China karena setiap negara yang mengembangkan teknologi semikonduktor bukan hanya bertujuan untuk mengembangkan ke arah PV, tapi juga komponen-komponen elektronika, gitu ya. Jadi ini seiring sejalan, gitu ya. Nah, jadi menurut pendapat saya dengan dua ini kita tahu bahwa China juga menguasai industri telekomunikasi demikian hebat. Jadi ini seiring sejalan aja. Jadi satu line lah mereka. Ya. PR yang masih tertinggal, ya mungkin saya tidak tahu ya karena China juga berkomitmen untuk juga membuat mobil listrik ya, satu cara untuk bagaimana menjaga lingkungan atau mengurangi efek rumah kaca. Jadi saya melihat bahwa China memang melihat bisnis ini akan masih sangat tumbuh ya sampai tahun 2050 atau 2060 sebelum fuel cell itu datang di era berikutnya atau teknologi hidrogen di era berikutnya. Jadi kita sekarang sebenarnya pada tahap untuk mempersiapkan era baru yaitu era hidrogen. Jadi sebelum ke era itu maka China secara masif memproduksi teknologi khususnya teknologi panel surya ini dengan sangat baik ya. Demikian Mbak Farah, mungkin tidak puas nggak apa-apa, nanti mungkin satu saat Anda bisa menemukan jawaban yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Mbak Farah untuk pertanyaannya dan Pak Eko. Kalau boleh saya tahu nih Pak, tadi kan Bapak memberikan beberapa contoh penerapan dari negara luar. Kira-kira kiat sukses penerapan solar dari luar negeri yang paling visible untuk dilakukan di negara Indonesia saat ini apa nih Pak? Ya, tadi udah kita sampaikan bahwa jelinya pemerintah dalam membuat kebijakan ya. Masa itu kata kuncinya. Jadi bukan kata kuncinya bukan di teknologinya, bukan di aspek lingkungannya, tapi kebijakan yang cerdas dan jitu dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam arti semua kementerian dan termasuk PLN, termasuk Pertamina dan semua termasuk stakeholder energi itu harus punya satu komitmen bersama dalam rangka menuju energy transition atau energi wende ya dari fosil ke energi terbarukan. Jadi saya melihat bahwa cepatlah mungkin gitu ya pemerintah dalam hal ini memang membuat kebijakan yang ya sampai detail ke masalah peraturan pemerintahnya nanti masuk juga sampai tarifnya itu emang harus cepat gitu ya. Cepat dalam arti juga menguntungkan semua pihak. Ya mungkin tidak bisa menguntungkan semua pihak. Saya tadi mencatat di sini ya. Ada orang yang bertanya, apakah PLN yang nggak rugi? Ya sebenarnya, ya ketika PV masuk ke dalam jaringan listrik, semua perusahaan, bukan hanya PLN, yang di Eropa juga rugi, yang di Jepang juga rugi, yang di Malaysia juga rugi. Sebenarnya rugi dalam arti terjadi penurunan pemasukan itu sudah pasti. Kenapa? Karena suplai listriknya kan disuplai dari bawah sekarang, dari rumah gitu, atau dari lahan kosong gitu ya yang dimiliki oleh investor misalkan. Jadi sudah pasti tinggal bagaimana mereka ini atau institusi ini kemudian berpikir lebih cerdas lagi. Saya bisa bisnis apa ya di sini gitu kan. Jadi sebenarnya ya oke. Oke. Pak tadi kan juga dibahas ya bahwa Vietnam ini tidak menerapkan regulasi TKDN yang merupakan tingkat komponen dalam negeri. Sedangkan di Indonesia ini sedang diterapkan. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait regulasi tersebut, gitu, Pak? Ya, kita punya dua contoh tadi. Vietnam nggak pakai TKDN, di Jepang juga tidak pakai TKDN. Ya. Di Eropa juga nggak pakai TKDN. Negara-negara yang nggak pakai TKDN semua nggak ada lagi punya pabrik PV atau sangat kecil sekali gitu ya. Nah, Malaysia itu bisa dicontoh. Ya, sebenarnya kita tinggal nyontoh aja kok. Jadi itu tinggal contoh apa sih yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi
saya melihat bahwa sekarang kita punya beberapa perusahaan PV yang pada akhirnya karena pasar di dalam negeri tidak menarik. Kenapa? Karena tidak ada yang merangsang masyarakat untuk memasang PV, sehingga mereka mengekspor itu ke Amerika. Ya, jadi Anda juga perlu tahu bahwa pabrik yang ada di Bogor ini yang buat PV itu dijualnya ke US. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada, tapi memang baru tahap dari manufaktur, bukan dari R&D-nya yang dari awal. Jadi kalau dari kurva senyum tadi, kita bergerak dari tengah. Kita beli dulu wafernya atau wafernya yang kemudian diteruskan, dirakit gitu ya. Tapi kita tidak bermain di sektor yang awal, ya, di raw material, pengolahan raw material. Nah, kalau memang pemerintah Indonesia bisa memetakan semua potensi itu, kita kan punya orang-orang yang pinter-pinter juga di BPPT, di LIPI, yang risetnya juga dalam-dalam sebenarnya. Ya memang perlu ada keseriusan kalau memang kita mau bermain di sektor itu. Ya, di bagian yang kiri tadi, R&D tadi. Ya, itu sebenarnya itu yang paling, menurut saya itu yang paling penting. Itu kelihatan bahwa research and development-nya government dengan university itu kuat sekali. Makanya dia bisa di sebelah situ. Tapi kalau memang masih bergerak masing-masing, ya akhirnya ya udah kita mulai dari tengah gitu, dari perakitan aja dulu gitu. Tapi kan dari Malaysia juga begitu, dari perakitan dulu. Tapi lama-lama dia bisa ekspor produknya keluar, lalu kemudian ini dia kembangkan untuk kemudian mengembangkan di sektor yang lebih kiri, ya. Di R&D-nya itu. Nah, R&D-nya sudah mulai bergeliat tuh di Malaysia, dan dia buat juga di sektor sebelah kanan ya, training yang hebat itu dari Malaysia. Ya. Dia siap banget. Jadi ketika dia di tengah, dia melebarkan ke kiri dan dia melebarkan ke kanan. Gitu. Nggak hanya fokus di tengah. Karena di tengah kalau lihat dari kurvanya itu nggak banyak value edit-nya. Ya hanya jualan aja gitu loh. Kita kan mau pengembangan ilmu pengetahuan juga bertambah di sebelah kiri yang dapat memperkuat industri, dan sebelah kanan kita melahirkan orang-orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan dari mulai desain, bangun sampai bisnis energinya juga. Nah ini sebenarnya peluangnya kita masih luas banget sebenarnya mau bergerak gitu ya. Ya udah nanti tinggal Pak Aryana nih nanti sebagai Menteri ESDM berikutnya. jadi PR-nya banyak gitu ya. Dan ini anak-anak muda ini semua siap untuk membantu. Nah kita mau bermain kemana? Apa mau dengan terus gitu. Baik, terima kasih Pak Eko untuk jawabannya. Nah ini Pak Linus sudah bisa ya Pak? Ya, itu udah saya kirim. Coba dibuka dari situ deh, Bu. Oke, baik. Udah kirim Pak Zaki ya? Oke. Dibuka dulu presentasinya. Oke. Nah, akhirnya sukses juga. Oke ya. Ya. Terlebih dahulu mohon maaf nih gangguan teknis. Biasanya langsung ini karena terlalu pede nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya akan melengkapi tadi presentasinya Pak Eko cukup bagus ya, cukup bagus sekali dari segi bagaimana kita kebijakan yang penting. Karena saya coba mau bahas kita sebenarnya teknologi gitu ya. Jadi kenapa semuanya ini itu tadi ke Cina semua, hampir 71% ya produsen tadi itu. Bahkan Eropa, Jepang, Amerika tinggal dikit, tinggal First Solar saya kira yang jalan di situ. Nah ini coba kita bahas kenapa begitu. Apakah kita siap untuk teknologi seperti ini, teknologi PV ini gitu. Ya next. Ya ini sekilasan lanjut aja saya kira. Saya langsung. Ya ini susunan oke lanjut. Ya, ini land, kita energi, memang salah satu di bidang kita, kemudian transportasi, elektronika pertahanan, informasi, dan industri ya. Oke, lanjut. Oke, kita lihat global trend. Ya, lanjut.
Ya, ini Global 10 di aplikasi ya, di aplikasi solar ya. Jadi kalau kita lihat ini ada situ crystalline, ada thin film ya. Jadi memang sekarang itu masih didominasi oleh crystalline, silikon ya. Di situ dia bilang ini mungkin data sekarang sih efisiensi rata-rata komersial itu sudah di 21 hampir 22%. Ini mungkin data 2 tahun yang lalu ya. Kemudian kalau kita lihat production cost memang dia yang crystalline agak tinggi ya, yang thin film ini rendah. Kemudian ada flexibility sangat terbatas ya kalau yang crystalline ini flexibility-nya, kalau yang thin film itu bisa dibuat melengkung-melengkung gitu ya. Kemudian area yang dibutuhkan per kilowatt peak ya, kemudian harga oke, nanti kita bahas. Oke, lanjut. Ya, ini tadi dari di 2018 ini manufaktur 10 besar manufaktur untuk yang PV solar. Ini yang pertama itu Jinko, kemudian ada JA Solar, kemudian yang 1 sampai 9 ini semua di Cina. Hanya yang nomor 10 ada di First Solar ini kalau nggak salah Kanada, Amerika Utara. Ya. Kemudian teknologi apa yang dipakai? Yang dipakai itu 90% itu crystalline, kemudian 10% itu ada thin film. Jadi boleh kita lihat sekarang di dunia itu crystalline itu ada 117 gigawatt, kemudian thin film itu sekitar 13 gigawatt. Ya. Kemudian memang produksi roadmap market share untuk thin film itu sampai 2025 maksimal prediksi para ahli itu 15%. Ya. Dan pasar teknologi crystalline ini kelihatan masih akan berkembang cukup pesat ya, karena memang hampir semua lini produksinya ini memang sudah bisa dibuat efisien. Ya, lanjut. Ya, ini crystalline dan thin film ya. Jadi ini kira-kira perbandingan, nanti harga kita perbandingkan nanti. Tapi memang untuk sebenarnya dari cost produksi sih lebih murah thin film. Cuma karena memang jumlahnya belum banyak, jadi dia memang agak di atas sedikit dari crystalline ya, crystalline silikon. Ya. Oke, kemudian lanjut. Ya, ini manufacturing. Jadi yang di atas itu adalah kita crystalline, kemudian yang di bawah ini, itu adalah thin film. Nah, secara produksi dari hulu sampai ke hilir itu cost investasi untuk yang silikon ya, crystalline silikon itu lebih mahal, itu sekitar 1,7 juta US dollar per megawatt ya. Kemudian kalau yang bawah, yang thin film yang bawah itu kira-kira hanya sekitar 1, jadi 60%-nya ya, 60% dari crystalline. Nah, cuma kelebihannya yang di atas itu investasi produksinya bisa terpisah. Jadi saya bisa bermain di silikon dulu, kayak misalnya Indonesia bermain hanya di panel, jadi sel sampai modul. Ini yang kita miliki sekarang, ya, kita miliki sekarang. Kemudian kalau thin film ini memang harus langsung dari hulu sampai hilir langsung jadi gitu, nggak bisa dipisah-pisah. Jadi misalnya kalau kayak yang silikon di atas, saya bisa impor wafer, kemudian saya produksi jadi sel itu bisa. Terus nanti saya dari ingot, saya produksi wafer bisa gitu. Semua bisa terpisah. Jadi fleksibel dalam melakukan investasi. Apalagi kalau memang skala ekonominya itu belum cukup baik gitu. Oke, lanjut. Nah, kenapa PV solar? Ya, lanjut. Satu, tadi Pak Eko udah terangin banyak ini ya, matahari itu ya kalau artinya energi di bumi ini ya tergantung matahari. Kalau matahari udah nggak ada ya di situlah. Jadi selama matahari bersinar pasti solar cell ini pasti kita bisa membangkitkan energi dari solar cell gitu ya. Kemudian di dunia ini PV ini berkembang sangat pesat, artinya trennya ke sana, mau tidak mau kita harus ikut karena artinya secara terbukti secara ekonomi itulah yang paling efisien ya. Kemudian investasi itu cenderung turun beberapa dekade ini. Jadi harga panel itu turun drastis
dalam sekitar 6 tahun bisa turun sampai 1/7-nya gitu ya. Kemudian di Indonesia, nah industri PV ini belum berkembang. Artinya kalau belum berkembang, yang kita pikirkan ya pasti akan berkembang gitu ya, karena tren di dunia seperti itu, nggak mungkin kita akan beda sendiri gitu. Nah, LEN sendiri ini salah satu industri yang paling konsisten di bisnis solar panel PV ini ya, solar panel ini kita sudah mulai tahun 90-an. Jadi sampai sekarang memang meskipun tadi paling rendah, dibilang tadi Pak Eko menyatakan kita paling rendah, masih 0,150 megawatt gitu ya, 0,15 gigawatt, tapi LEN ini tetap konsisten untuk tetap berkecimpung di bisnis PV ini, ya. Meskipun sampai sekarang skala ekonomisnya itu ya belum mencukupi gitu ya untuk kita bangun sebuah industri gitu. Tapi kita yakin ini akan energi masa depan dan industri masa depan, maka kita konsisten terus di industri ini. Lanjut. Ya, satu mungkin saya agak detail tadi Pak Eko sekilas. Saya bilang ini kenapa kita harus berubah gitu ya. Jadi kita semua tahu Pak Jokowi 2015 di Paris menandatangani Paris Agreement, itu penurunan CO2 ya. Kemudian mengurangi pencemaran udara. Kemudian energi fosil ini kan juga lama-lama akan langka, dan mau tidak mau pasti akan cari energi yang renewable. Kemudian harga PLN ini cenderung setiap tahun naik. Tapi kalau kita lihat harga dari PLTS setiap tahun turun, bahkan turunnya drastis. Jadi suatu saat bukan suatu saat, sekarang sudah terjadi bahwa harga yang dibangkitkan oleh PLTS itu lebih murah daripada energi yang dijual oleh PLN, ya, energi listrik yang dijual oleh PLN. Jadi udah terbukti gitu ya. Nah ini memang PLN harus berpikir keras di sini ya, karena begitu PV rooftop kan ini distributed, dan apalagi kalau baterai harganya sudah turun, maka orang bisa punya energi listrik di rumah tanpa harus lebih ekonomis daripada dia nyambung dengan PLN ya. Kemudian tren masa depan, kesadaran orang, tadi survei Pak Eko bilang bahwa orang rata-rata pingin semua ya, pingin energinya energi green. Lanjut. Ya, bagaimana teknologi readiness kita untuk PV di Indonesia? Lanjut. Ya, ini sebenarnya untuk PLTS ini, jadi konvensi kita untuk di nasional sudah ada. Kemudian peraturan pemerintah sudah ada nih tahun 2014 PP 79 tentang kebijakan energi nasional ya. Kemudian Perpres dari Presiden pun sudah ada tahun 2017, Perpres 22 tahun 2017. Kemudian ada juga Permen ESDM nomor 49 tahun 2018. Jadi secara peraturan kebijakan ya, kebijakan ini kalau kebijakan dari kita berinternasional ya, kemudian di dalam presiden, pemerintah, kemudian juga menteri, itu semua sudah clear gitu ya, sudah jalan semua. Nah memang masalahnya kenapa tidak jalan? Nah tadi Pak Eko udah bahas detail ya, bahas. Tapi karena yang saya alami adalah ini memang kita suka bikin peraturan, tetapi kita nggak punya kaki yang kuat kaki yang bukan kuat untuk kaki yang bisa mengejawantahkan kebijakan itu. Jadi misalnya begini, saya ambil contoh kecil aja. Saya pasang PV di rumah saya itu. Saya pasang. Nah itu kan harus dipasang meteran ekspor impor kan. Nah meteran ekspor impor ini tanggung jawab dari PLN untuk mengganti meteran. Jadi kalau kita kelebihan energi bisa diekspor ke gridnya PLN. Nah, saya pasang itu meteran ekspor impor itu sampai 8 bulan baru diganti oleh PLN. Nah, ini artinya ini yang tidak tercover di Permen 49 oleh Permen ESDM. Ya. Dan kita udah telepon PLN berkali-kali, tapi ini tidak diganti gitu. Nah, kira-kira masalah seperti itu.
Di yang lain nanti ada lebih yang strategik, itu misalnya energi ini kan kalau di luar negeri, kalau energi green kan selalu mendapat insentif, ya. Nah, kalau di kita kan enggak. Kalau saya ekspor kelebihan renewable energi saya dari rooftop, itu kan dengan permen ini hanya dihargai 65%, bukan 1:1. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, memang kita, tapi nggak apa-apa. Itu saya kira akan berubah, ya. Sekarang ada, tadi Pak Eko sudah bilang ada draft UU EBT, yang mudah-mudahan ini masukan. Ini saya kira Pak Eko akan terlibat di situ dari akademisi, ya. Kita berharap banyak ini dari akademisi dan juga masyarakat. Bagaimana ini supaya visible, ya. Ya. Sorry, telepon masuk. Oke, lanjut. Ya, jadi memang secara tadi peraturan, apalagi detail di Perpres nomor 22 tahun 2017, itu di tahun 2025, ya, maka kita harus punya PLTS itu 6,5 giga, ya, 6,5 giga. Nah, ini ada tabel di sampingnya bagaimana mengejawantahkan itu. Nah, tapi saya kira ini masih Kementerian ESDM masih berdiskusi, ya, ketat dengan Kementerian PLN masih berdebat, masih berdiskusi dengan Kementerian SDM, ya, bagaimana ini bisa ditampung di RUPTL PLN, ya. Itu jadi sebenarnya kalau kita memang konsisten terhadap Perpres 22 nomor 2017, maka sebenarnya 6,5 giga itu sudah cukup visible secara ekonomi untuk kita membangun industri yang lebih ke hulu, ya. Misalnya kita masuk ke industri, masuk ke ingot, ini udah visible, sampai level ingot udah visible, ya. Lanjut. Kemudian ini kita industri apa yang kita miliki di Indonesia. Saya sendiri itu yang berfoto itu ada di tengah yang pegang bendera PAMSI. Kita punya 11 industri, ya, industri panel surya dengan kapasitas sekitar 560 megawatt per tahun. Nah, ini kalau kita lihat sampai tadi presentasi Pak Eko, sampai sekarang kita baru punya 150 megawatt, gitu kan. Berarti udah berapa puluh tahun nih dari mulai tren, gitu ya. Padahal APAMSI sendiri punya kemampuan memproduksi panel itu 560 megawatt. Utilisasi dari pabrik APAMSI ini hanya rata-rata di bawah 10% per tahun, gitu ya, dengan yang ada, gitu. Nah, ini terima kasih kepada ESDM nih yang bisa bikin acara seperti ini. Nanti sesudah ini akan saya terangkan bagaimana kita cara menerapkan energi menerapkan PLTS rooftop di atas rumah kita. Lanjut. Nah, bagi teman-teman tadi saya lihat banyak yang dari akademisi juga, politeknik, saya lihat sekilas. Nah, ini kira-kira kalau crystalline gimana sih? Itu. Nah, kira-kira ada bentuknya sini ada junction box itu yang paling bawah. Kemudian ada backseat, ya, film EVA, kemudian solar cell sendiri, kemudian ada kaca situ. Kemudian ada frame. Frame misalnya kita ambil dari aluminium, ya. Nah, ini semua ini hampir kita punya semua. Nah, TKDN dari industri APAMSI kira-kira ini rata-rata di sekitar 43% TKDN-nya. TKDN untuk panel ini. Lanjut. Nah, ini kira-kira salah satu dari anak perusahaan kami namanya PTC yang memproduksi rooftop ini. Jadi kapasitasnya banyak itu, ya, dan macam-macam. Ada juga semi fleksibel. Jadi kalau punya misalnya carport, kemudian ada mau lengkung dikit itu bisa, tapi terbatas dengan crystalline, nggak bisa semudah di yang thin film. Ya, lanjut. Oke, nah ini rencana pembangunan industri hulu. Lanjut. Nah, ini saya kira lebih detail. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya apa sih bahannya itu? Ya bahannya kuarsa, itu silika, itu SiO2. Kita banyak itu di Indonesia, bahkan di kampung saya di Lampung itu ada kuarsa dengan kemurniannya sudah 98%, 96 gitu ya. Tetapi karena kita nggak tahu, kebanyakan malah dipakai buat urukan itu. Urukan kalau jalan becek itu dipakai urukan sementara gitu. Padahal itu kalau kita olah itu sangat berpotensi sekali, ya. Kemudian yang kedua, dari kuarsa ini kita buat jadi monosilikon, polisilikon. Kemudian nanti sampai jadi ingot. Kemudian itu yang ketiga kita buat wafer.
kemudian dari wafer ini kita buat solar cell, kemudian solar modul, dan kemudian ke EPC masuk ke sistem ya. Nah ini yang lain lagi mau jalan itu adalah bagaimana kita berkembang dari nomor 4, itu industri kita tadinya, industri kita sekarang kan kita mengimpor yang nomor 4, kemudian kita melakukan yang nomor 5 sampai selanjutnya. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mundur satu step, itu dari nomor 4 ke nomor 3 ya. Jadi nanti yang kita impor itu nomor 3, bukan nomor 4 yang kita impor, untuk kita jadikan ke nomor 4 ya. Kira-kira itu. Nah, itu pun kita selama market tidak konsisten, kurang konsisten ya, orang kalau investasi kan pasti harus ada hitung-hitungan ekonomisnya ya. Nah, ini yang memang kita lakukan sekarang. Nah, mudah-mudahan ini dengan kebijakan pemerintah tentang EBT, ini market ini akan tumbuh sehingga akan mendorong investasi masuk untuk PLTS ini ke arah lebih ke hulu. Ya. Lanjut. Nah, ini yang lebih detail. Nah, tadi karena di sini ada akademisi juga, jadi saya terangkan agak detail sedikit. Jadi kira-kira begini. Jadi dalam 26 ton silika itu maksudnya SiO2 itu pasir gitu. Pasir ya. Nah, kita itu bisa menghasilkan 26 ton silika menghasilkan 12 ton ya metallurgical grade polisilikon ya. Inilah akan menghasilkan 1 megawatt peak PV gitu ya. Nah, energinya yang dibutuhkan dari nomor 1 ke nomor 2 itu sekitar 12 kWh per kilogram ya, atau 12 megawatt per ton. Kemudian kalau dari metallurgical sampai dengan solar grade polisilikon kita butuh 80 kWh per kilogram, kira-kira 80 megawatt ya per ton ini ya. Kemudian kalau yang di sana dari silicon grade menjadi monocrystalline itu kecil, hanya sekitar, karena itu hanya ditumbuhkan begitu ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin akademisi lebih ngerti penumbuhan silikon menjadi ingot, itu nggak begitu besar energinya ya. Kemudian selanjutnya itu hanya ini kebutuhan energi, kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, memang dibutuhkan energi yang besar dari nomor 1 sampai ke nomor 3. Ya. Nah, tadi salah satu banyak yang tanya, kenapa di Cina sih, yang penanya, kenapa sih di Cina? Nah, Cina itu sudah masuk siklus, udah close loop dia dari segi ekonominya. Jadi di bawah ini, jadi harga listrik yang karena dari nomor 1 nomor 3 ini boleh kita bilang bahwa 50% biaya produksi itu adalah biaya listrik. Maka biaya listriknya harus murah, harus 3 sen. Nah, tadi pertanyaan tadi ada penanya menanyakan mengapa di Cina? Cina sudah close loop. Maksud saya close loop itu begini. Jadi dia menghasilkan PV, kemudian PV nanti menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan ini per kWh-nya sudah di bawah 3 sen gitu. Jadi dia udah muter, secara ekonomi dia jalan, yang selalu ada gain gitu ya. Nah, kalau sekarang kita mau masuk ke nomor 1, nomor 2, nomor 1 sampai nomor 3, tarif kita itu kan sekitar tarif industri sekitar 1.000 ya, 1.000 sekian, sekitar 6-7 sen gitu. Nah, itu belum visible untuk melakukan itu. Jadi kita butuh investasi dulu nih, investasi sampai nanti kita bikin PV itu menghasilkan listrik, dan listrik yang dihasilkan di bawah 3 sen. Itu salah satu jawaban kenapa Cina itu begitu. Dia udah close loop lah, kira-kira begitu. Dari segi siklus ekonominya. Lanjut. Nah, ini bagi teman-teman yang tertarik kira-kira ini prosesnya ya. Jadi kita panasin nanti silikon itu sampai 1.600 gitu ya. Kemudian nanti jadi step-step sampai jadi ingot. Kemudian ingotnya itu ada diamond wire ini yang gambar ada tanda panah merah, kemudian ada yang biru-biru itu. Yang bulat bawah itu adalah ingot, kemudian dipotong. Dalam 1 mili itu bisa kita dapat sekitar 16 keping. Jadi sekian mikron ya satu ininya itu. Satu piece-nya. Nah, kemudian minggu lalu Pak Menteri Perindustrian baru berkunjung ke PT LAN. Sekarang harga semiconductor itu melonjak tinggi. Dia bilang, bisa nggak LAN berinvestasi untuk pabrik semiconductor? Pak Menteri beliau menanyakan. Saya bilang, Pak, sebenarnya industrinya, Pak Menteri, industri untuk semiconductor dengan sel ini mirip-mirip. Jadi kalau silikon
Jadi kemurnian silikon kalau untuk solar itu cukup itu 99,999. Jadi kita bilang 69 ya. 69-nya. Jadi kira-kira boleh kita buat bahwa dalam 1 juta partikel hanya boleh ada 1 pengotor gitu. Nah, kalau masuk semiconductor sebenarnya hanya kita murnikan lagi. Jadi kira-kira 9-nya ada 9-nya ada 9. Jadi 99,999 ada 79 di belakang itu, di belakang koma. Jadi kira-kira dalam 1 miliar partikel hanya boleh ada 1 pengotor. Nah, dengan begitu kita sudah bisa masuk ke industri semiconductor untuk bikin chip segala macam gitu. Nah, tapi kalau ke semiconductor ini marketnya kan belum tahu, peraturan pemerintahnya kita belum tahu, peraturan menterinya belum tahu. Sebenarnya yang paling visible adalah silikon dulu aja, PLTS ini dulu, solar cell ini dulu. Kalau solar cell ini semua peraturan sudah ada di situ, peraturan pemerintah, Perpres, peraturan menteri, semua sudah ada, tinggal kita jalankan. Jadi hambatannya sekarang hanyalah operasionalnya kayak tadi, meteran dari PLN dibikin. Siapa sih yang mau udah diinstal rooftop 8 bulan belum berfungsi-fungsi padahal harus nyicil gitu kan? Ininya belum ada. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengakses supaya perbankan membuat paket untuk rooftop gitu ya. Nah, saya kira tinggal itu. Nah, itu juga sudah menyangkut kemajuan dalam 2 tahun terakhir ini. Lanjut. Ya, nah ini kira-kira soal rooftop. Saya kasih gambaran sedikit. Oke, saya kira ini gambaran beberapa rooftop. Oke, lanjut aja. Nah, ini kebetulan salah satu anak perusahaan saya yang namanya ada Land Solar. Jadi tadi Pak Eko nanyakan nggak tahu kemana. Nah ini Pak, ada Land Solar Pak. Di browsing itu udah ada. Begitu Bapak Land Solar tuh langsung yang langsung ada nomor telepon semua dihubungi. Jadi Bapak tinggal begitu telepon semua nanti bisa jadi gitu. Nah kebetulan itu rumah saya lagi dipasangi solar rooftop ya, yang on grid ya. Ya, lanjut. Nah, oke, tadi ini udah saya bahas tapi yang perlu di sini adalah kesadaran kita. Jadi kalau kita memang setiap KWH, ini yang perlu KWH, kalau kita pakai setiap KWH dari yang renewable, maka kita akan mengurangi emisi ya, setiap 1 KWH kita mengurangi emisi CO2 sekitar 0,715 kg. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa target tadi di atas ini yang pasti kita harus berpartisipasi di situ ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kira-kira berapa sih kalau saya pasang rooftop on grid gitu ya. Kalau Bapak-bapak, Ibu semua pasang kira-kira 1 kWp, itu maka penghematan per tahun itu membutuhkan lahan minimal atap ya kira-kira 6 meter persegi. Kemudian penghematan per tahun kira-kira 2,6 juta. Ya. Kalau 1 kW itu mungkin sekitar belasan juta ya, belasan juta. Jadi mungkin payback period itu sekitar, kalau kita lihat sekarang, kalau belum ada perubahan dari UU EBT, ini sekitar 8 sampai 9 tahun. Tapi kalau yang tadi, karena kita kalau jual PLN kan hanya diakui 65% kalau kita jual ke grid. Tapi kalau ini membaik, mungkin bisa di 6-7 tahun. Kalau misalnya diakui di atas 65% ya. Kemudian kalau 1,5 kWp kita bisa melakukan penghematan, artinya penghematan ini bayar ke PLN kan berkurang kalau kita pasang rooftop. Kira-kira penghematan kita sekitar 3 juta dan selanjutnya ada 2 kW itu ada sekitar penghematan kita 3,5 juta, kemudian kalau 3 kW 5 juta dan seterusnya. Ya. Nanti ini presentasi bisa dibagikan ada di panitia. Lanjut. Misi Pak Linus mau mengingatkan waktunya 3 menit lagi. Oke, ini saya kira udah deket slide terakhir. Oke, kira-kira bagaimana skema bisnisnya? Ya, skema bisnisnya ini ada skema CAPEX, ada skema OPEX. Jadi kalau Bapak Ibu mau pasang rooftop di atas rumahnya, ya bisa pakai CAPEX. Semua dibayarin, konsumen membeli PLTS-nya, ya, kemudian pemasangan dan perawatan dilakukan oleh Land Solar. Kemudian umur pakai itu sampai 25 tahun. Bisa kita pakai sampai 25 tahun. Kemudian kalau OPEX, jadi Bapak Ibu nggak usah investasi, cukup bayarannya per bulan. Jadi mungkin hanya biaya administrasi, ya. Kemudian penghematan setiap bulan itu dipakai untuk nyicil gitu. Kira-kira seperti itu. Ini skema ini udah berjalan kami di kementerian di SDM, ya.
Jadi mereka hanya bayar sekitar, kalau nggak salah ada Bank BRI dan Mandiri, hanya biaya administrasi 140.000, kemudian penghematan listrik yang didapat bisa dipakai untuk mencicil rooftop ini. Ya, kira-kira itu dua skema bisnis yang mana terserah dipilih. Kalau misalnya lagi banyak duit mau capex sendiri boleh. Kalau misalnya nggak mau terpengaruh bulanannya, bisa hanya dengan pengiriman PLN pakai skema OPEC. Jadi duanya ada. Sebenarnya terbuka sekali masyarakat untuk memasang rooftop di rumahnya. Lanjut. Saya kira udah habis. Ya, saya kira ini hanya future home. Oke, saya kira udah selesai. Habis sudah, terima kasih saya kira. Ya, oke. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya tadi ada gangguan teknis ya. Ya, nggak apa-apa Pak Linus. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Nah, ini teman-teman udah mulai banyak juga nih yang penasaran. Sudah mulai penuh ya kolom pertanyaannya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ilham. Kepada Ilham, mungkin boleh di open mic dan open videonya. Ada Ilham? Ya. Baik, silahkan Ilham. Ya Pak Linus dan rekan-rekan, izin bertanya. Di sini saya melihat adanya komitmen dari PT Land Industri dengan mendirikan anak perusahaan berupa PT Land Solar. Nah, pertanyaan saya, apakah Land Solar ini juga berniat untuk mengembangkan mengembangkan manufaktur ke komponen lain seperti inverter, MPPT ataupun baterainya, Pak? Kemudian seperti yang dijelaskan Bapak tadi, ada beberapa jenis PV modul. Nah, di sini saya juga menanyakan mengenai jenis PV apa yang digunakan di perusahaan PT Land Solar untuk sebagai modulnya, apakah itu jenis monofacial atau bifacial, yang mana kita ketahui juga bahwa efisiensi dari kedua modul tersebut juga berbeda ya Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Oke, langsung dijawab ya? Ya, boleh Pak. Silakan. Oke, kita ada namanya, perusahaan kita namanya PTC, Surya Energi Indotama. Kemudian di Surya Energi Indotama itu dia perusahaan renewable kita, developer yang punya udah banyak gitu ya. Nah, di situ ada divisi namanya Land Solar ya. Jadi Land Solar itu bagian dari satu divisi dari anak perusahaan kita PTC. Nah, itu memang kita bangun sejak 3 tahun yang lalu untuk membantu pemerintah bagaimana supaya rooftop ini jalan. Jadi hanya menangani rooftop aja, baik yang di perumahan, komersial maupun industrial ya. Itu kira-kira. Kemudian kalau untuk manufaktur, kita punya anak perusahaan lain lagi, namanya ada Land Agra. Nah, ini manufaktur untuk komponennya. Yang tadi saya ceritakan, kita akan masuk lebih ke hulu lagi. Dari kita tadinya impor sel, sekarang kita impor wafer. Ya, ini di akhir Juni ini kita akan groundbreaking. Mudah-mudahan Bapak Presiden dengan Menteri Perindustrian bisa hadir, sehingga gaungnya akan semakin kuat ya. Kemudian kalau jenis apa yang kita produksi, begini. Kalau jadi sebenarnya saya agak luruskan dikit pertanyaannya mungkin supaya nggak salah kaprah gitu. Jadi kalau silikon ini sebenarnya kan ada dua. Ada dia namanya polisilikon, ada poli, ada mono, gitu ya, poli mono. Nah, poli ini beberapa tahun yang lalu dia lebih murah daripada mono. Karena kalau poli ini memang secara produksi itu dibuat hanya mentok teknologinya sampai dengan solar cell, tidak bisa ke semiconductor. Jadi gitu, dia lebih murah. Nah, kemudian kalau mono ini teknologinya bisa di-upgrade sampai ke semiconductor tadi ya, karena dia ada penumbuhan silikon segala macam. Oke, kira-kira lurusnya itu ya. Kalau ditanya silikon crystalline gitu, ada berapa? Hanya ada 2, poli dan mono. Kemudian variasi produk, tadi ada bifacial. Nah, bifacial itu sebenarnya dalam satu solar cell ada 2 mukanya. Mukanya ada yang di atas direct dari sun, ya, direct sun. Kemudian ada kan cahaya matahari, ada juga yang dari tanah, ya, reflection. Nah, di sisi satunya lagi ada juga sisi solar cell-nya. Jadi bisa juga pantulan ini dipakai. Biasanya dipakai juga membangkitkan energi listrik. Nah, ini
dengan melakukan bifasial ini maka bisa menaikkan efisiensi solar cell itu sekitar 10%. Jadi kalau efisiensi sekarang sekitar 19, 20, 21 gitu. Jadi kalau kita pakai bifasial itu bisa naik ke 22 gitu. Kalau dia 21 mungkin ke 22, sekian gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, yang mana kalau line produksi yang mana semuanya gitu ya. Yang pasti kita sekarang menuju kepada mono ya, bukan poli. Karena pingin kita teknologi ini naik sampai dengan nanti ke semiconductor. Jadi satu proses produksi fleksibel, nanti suatu saat kalau kita masuk ke semiconductor, investasi kita bisa kita pakai untuk industri semiconductor tersebut. Kira-kira begitu. Oke, baik. Untuk Mas Ilham cukup? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Baik, terima kasih juga Pak Linus untuk pemaparannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini dari Mas Abi Priyonggo. Oh, iya. Boleh Mas Abi untuk udah hadir. Halo, kedengeran suaranya? Kedengeran, jelas. Kedengeran. Oh ya, terima kasih Vidi. Selamat sore Pak Eko, Pak Linus, terus selamat sore teman-teman semua. Ya, yang mau saya tanyakan ini Pak, ini bisa ke Pak Eko, bisa ke Pak Linus juga dua-duanya. Jadi kalau misalnya dari paparan dari Pak Eko tadi kan paparan Pak Eko tadi kan ada penuru dari terkait fabrikasi dari komponen PV itu kan ada penurunan secara tajam dari negara-negara semuanya kecuali Cina gitu. Nah, sementara saat ini itu pembangkitan itu baru justru banyak tumbuh dari banyak negara, yang berarti hampir semua negara itu menggantungkan pembangkitan komponen untuk pembangkitan PV-nya dari impor gitu kan Pak. Yang mau saya tanyakan itu apakah seberapa urgent untuk kita itu untuk nge-push produksi domestik dari komponen-komponen PV Pak. Apakah produksi secara domestik itu bisa secara signifikan ngurangin harga pembangkitan dari PV Pak. Kayak kalau misalnya biaya pembangkitan per kWh itu LCOE sekarang kan antara 9 sampai 11-12 sen USD per kWh-nya. Nah, jadi seberapa urgent untuk kita nge-push produksi PV secara domestik, produksi komponen maksudnya, karena dari sisi pemerintah juga kan insentifnya pastinya juga harus diberikan untuk juga ke sektor hulu yang berarti produksi gitu Pak. Jadi seberapa urgent untuk pengembangan produksi PV secara domestik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Abi. Boleh Pak Eko atau Pak Linus menjawab? Mau saya jawab? Oke. Nanti karena saya kira tadi di presentasi saya sudah saya jawab ya. Jadi begini, untuk tadi, jadi Cina ini kan pinter. Jadi begitu kenapa dia nyalip? Nah waktu itu waktu itu cost produksi untuk smelter kan itu Korea itu sekarang kan 7 sen. Jadi kalau dia untuk industri dia kasih 7, sebelumnya 10 sen. Begitu masuk industri dia turunin 7. Ya, Cina ini pinter. Sebenarnya yang paling murah pembangkitan itu kan hydro. Hydro itu kan pembangkitannya sekitar sennya itu sekitar 3-4 sen. Ya, sama dengan kenapa kita ada Inalum bisa masih jual aluminium? Karena dia dari Asahan, Sigura-gura kan. Jadi dia masih kompetitif di dunia jual aluminium. Karena pasti 50% dari komponen produksi aluminium dijual oleh Inalum itu pasti biaya listrik, gitu ya. Nah, pertumbuhan ini besar ya di Cina dia lakukan itu, dia langsung hajar habis, makanya harga dari solar cell itu kan turun drastis, ya turun drastis kalau nggak salah sampai 1/7 dalam 10 tahun terakhir gitu, 1/7-nya. Karena dia hajar itu cost untuk produksi tadi smelter tadi dia kasih 3 sen. Tarif itu banyakkan manufakturnya di Cina Utara sana, ya di Cina Utara gitu ya. Nah, yang di Korea dia kan nggak punya hidronya nggak ada.
ya kan terbatas lah atau ada terbatas. Jerman juga terbatas, ya. Kita punya Kaltara, tapi kan belum kita manfaatkan. Nah, tadi saya singgung udah close loop Cina ini, udah close loop. Jadi dia produksi pertama sudah dikasih tarif smelternya 3 sen, ya, 3 sen oleh pemerintah. Kemudian memproduksi sel yang murah, ya, karena murah. Sampai nanti sel ini, PLTS ini sel dipakai untuk bikin PLTS. Sampai menghasilkan listrik yang sekitar harganya 2,8. Jadi dia close loop gitu. Jadi ya susah ngalahin Cina kalau di situ hanya kebijakan yang bisa ngalahin ya. Kebijakan impor segala macam, TKDN. Karena secara ekonomi udah nggak ada bisa ngelawan. Australia itu sudah berapa kali ketemu Australia, dia bilang akhirnya mereka juga nyerah begitu ngelawan Cina. Ya. Akhirnya karena memang harganya sangat rendah gitu. Kira-kira itu. Ya, jawaban saya. Mungkin Pak Eko mau nambahkan, silakan. Ya, boleh. Terima kasih. Pak Linus, silakan Pak Eko kalau mau menambahkan. Ya, saya rasa sudah dijawab dengan baik oleh Pak Linus ya, bahwa kita komponen PV apa? Yang pertama adalah PV itu sendiri, modulnya kita nggak bisa lawan Cina lagi, itu udah pasti. Dengan teknologi sekarang ya, silicon base ya, itu pasti nggak bisa. Terus yang kedua, inverter kita nggak ada siap untuk itu. Anda bisa cek perusahaan inverter yang ada di Indonesia, hampir tidak ada yang kompetitif dan berkualitas baik. Apalagi diserbu dengan produk Cina yang juga ada yang murah, ada yang mahal gitu ya. Balance of system yang lain itu, ya itu mungkin kita di situ mainnya. Cuma saya gini ya, kita urgent itu, jadi saya menjawab bahwa sulit untuk bisa berkompetisi untuk komponen-komponen PV system di Indonesia. Tetapi kita masih perlu harus memasang ya, dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman. Jadi ketika kita ketinggalan dengan Vietnam jauh sekali, atau dengan Malaysia jauh sekali, atau dengan Thailand juga jauh juga, di situ berarti kita kehilangan pengalaman, pemahaman teknis, pemahaman finansial, pemahaman pembuatan kebijakan. Pembelajaran itu jadi sangat lambat untuk itu. Jadi kita rugi di situ sebenarnya. Jadi kalau Anda ketemu dengan teman-teman di ASEAN untuk bicara masalah strategi bisnis dan sebagainya, model bisnis dan sebagainya, kita akan kalah. Itu yang saya tekankan sebenarnya. Jadi bukan pada aspek lingkungan akan terjaga, saya itu anggap itu hanya sedikit bumbu-bumbu aja. Itu nggak penting sekali untuk saya sekarang ini ya. Nah, tetapi bagaimana pengalaman dan pola pikir pengembangan bisnis kemudian itu di sektor yang ujungnya, yang sebelah kanan itu kita nggak ada pengalaman yang cukup, nggak ada pengembangan terobosan bisnis kelistrikan. Padahal itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan di situ. Bagaimana masyarakat bisa berperan aktif di situ. Tujuan dari energi Wenda atau energi transition ada peran masyarakat yang bangkit. Itu sih, kalau kita semakin ketinggalan, ya udah kita nggak akan gini terus, kita akan sama. Dan yang sudah ada tidak akan banyak bergerak lagi. Gitu. Justru sekarang nih semua sedang bergeliat gitu ya. Yang utility company sedang bergeliat dan berpikir gimana bisa bertahan untuk bisa bermain di sektor energi ke depan gitu ya, dengan teknologi yang hadir yang sangat murah sekarang ya, saya bilang sudah sangat murah dibandingkan dengan harga PV tahun 2000-an gitu ya. Jadi menurut saya pengalaman berpikir dan pengalaman berinovasi untuk pengembangan bisnis kelistrikan itu jadi mendem kalau kita nggak belajar untuk masang banyak DG ke depan yang harganya makin lama makin murah. Ya, sementara itu tanggapan dari saya ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Eko. Untuk Mas Abi bagaimana? Ada tanggapan mungkin? Iya, kalau mau ngelanjutin nanya dikit yang tadi itu Pak, kalau emangnya kalau misalnya kita bisa heavy on domestic production gitu, apakah bisa semakin menurunkan harga pembangkitan PV itu di kitanya gitu, kayak misalnya sekarang sekitar 9 sampai 12 sen, apakah bisa 5 atau 6 dengan misalnya lebih lebih ditingkatkan produksi domestik, atau memang kayak setiap negara yang lain nggak apa-apa juga untuk depend on import at least dalam 5-10 tahun ke depan untuk solar PV kita gitu.
Ya, sorry Pak Linus, saya jawab bentar ya. Jadi secara tidak seiring dengan waktu LCOE akan semakin turun karena memang produk impor akan banjir di sini gitu ya. Pasti akan turun terus. Kalau kita memanfaatkan yang domestik, saya tidak menjamin akan menurunkan LCOE. Ya. Ya. Bahkan mungkin ya tidak akan ada pergerakan untuk turun. Ya. Gitu. Saya tambahkan dikit ya. Jadi kalau tarif PLN kita dalam berapa tahun terakhir itu ada pernah merasakan tarif listrik turun nggak? Kayaknya belum ya. Saya nggak biasa bayar listrik, yang bayar istri saya soalnya. Ya saya nggak tahu. Ada Pak, kemarin awal tahun Pak, sedikit. Awal tahun turun ya. Sedikit, jadi ya. Begini, tapi turunnya kira-kira berapa? 10%, 20%? Ya dari 1457 jadi 1443 sih, mungkin hanya berapa puluh rupiah aja. Ya, jadi oke, mungkin katakanlah 5% ada, enggak 1-2% mungkin ya. Tapi kalau sekarang PV itu kan tarifnya tahun 2015 itu tarif dari IPP itu ya sekitar 25 sen per kWh ya. Sekarang orang banyak bisa jual di 6-7 sen dari rooftop, dari PLTS gitu ya. Jadi turunnya kan drastis tuh. Dalam beberapa tahun terus bukan naik tuh, turun kan. Nah, jadi kira-kira begini, tarif listrik kalau pakai fosil itu dia akan naik atau saya nggak tahu, atau turun mungkin ya relatively flat lah. Tapi kalau PLTS ini kan turunnya bisa drastis gitu. Ya. Itu yang saya kira yang kita lihat, makanya mau tidak mau, makanya kenapa orang bilang itu matahari PLTS itu masa depan gitu, energi masa depan. Jadi bahkan saya berapa kali keliling dunia, semua expert bilang for the next 5 years 20% dari pembangkit yang ada, listrik yang ada pasti surya. Karena we have another choice. Kita nggak punya pilihan yang lain. Pasti itu yang paling murah. Gitu. Ya. Oke. Itu kan PV setahu saya juga terbagi-bagi atas berbagai generasi ya. Kalau misalnya dibagi-bagi dari teknologinya juga terbagi atas beberapa generasi. Nah, generasi yang pertama yang silikon adalah yang paling banyak dipakai di dunia. Cuman kan itu kan kalau bisa dibilang teknologinya udah mentok ya. Itu kan udah hampir selesai lah yang teknologi yang silikon. Nah, itu mungkin Indonesia kebijakannya bagaimana ya Pak? Kan masih ada yang lain gitu, yang generasi kedua, thin film, atau bahkan thin film juga udah mulai ditinggalkan. Sekarang udah masuk ke generasi ketiga yang heterojunction atau perovskite. Nah, itu Indonesia sebaiknya apakah, kalau pertanyaan saya sih, apakah Indonesia harus ikut gitu loh? Kan mumpung ini masih baru-baru nih yang generasi kedua ketiganya ini ikut bermain di sana, atau ya udahlah Indonesia nunggu aja sampai R&D-nya mapan di dunia, kita tinggal nyerap aja, jadi nggak usah ada investasi R&D. Mungkin 2 pertanyaan itu sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Siapa, Mbak Vidi? Ya boleh, Pak Ins atau Pak Eko juga boleh kalau mau menjawab. Oke, saya jawab ya. Tadi silikon, jadi gini, agak kritis. Jadi gini, maksud saya gini. Untuk memproduksi tadi kan butuh energi listrik. Kalau energi listriknya itu dari misalnya batu bara, dari fosil fuel, itu memang menghasilkan CO2 banyak kan, itu kan. Jadi listriknya itu kan menghasilkannya. Tapi yang saya tanya tadi kan kayak Cina, dia itu dia kan pembangkitannya ngambilnya dari PLTA, ya, dari hydro, ya.
Dari hydro dia ngambil, ya. Hydro dia ngambil sehingga mungkin untuk dari listrik yang dibeli hampir tidak ada polusi CO2-nya ya. Kemudian kalau untuk teknologi, nah ini memang sampai sekarang kalau kita lihat tadi 90% itu kan sekarang itu masih di crystalline. Nah, crystalline gini deh, ini kayaknya Mas ini dari akademisi. Jadi gini, secara hukum termodinamik segala macam itu ya, boleh kita ambil gambarannya. Crystalline ini monokristalin ini kira-kira berapa sih efisiensinya? Orang bilang theoretically secara termodinamik 30%. Sekarang efisiensi, nah theoretical secara 30%, tapi orang bilang akan ada margin 10% kalau itu di praktikal. Maka efisiensi yang maksimal nanti dari teknologi crystalline itu di 27%. Ya, 27%. Nah, kalau kita lihat lagi berapa sih sekarang? Sekarang itu kan udah di level, kalau yang komersial kan di level 22, 21,5, 22 yang grade A ya. Kalau skala lab itu bisa 24, 25. Ya, jadi udah mendekati terhadap teori praktikal tadi itu. Nah, memang ada tadi yang misalnya yang kadmium, yang heterojunction segala macam itu bukannya belum ada, udah ada. Kalau kita lihat satelit, dia nggak pakai crystalline, dia pakai yang udah kadmium. Tapi kadmium ini kan toksik. Jadi hanya tidak bisa diproduksi, mungkin di Secret Island diproduksi kemudian dipasang. Dan itu efisiensinya udah di 40%-an oleh kadmium tadi ya. Nah, ini memang orang belum ketemu caranya bagaimana memproduksi tadi yang pakai kadmium yang tidak toksik ini ya. Yang tidak toksik ya, mungkin kalau mimpinya siapa itu Elon Musk, orang akan bikin ke Mars gitu, bikin produksi di sana, kemudian toksiknya taruh di sana, mungkin bisa gitu ya. Nah, yang sampai sekarang memang orang masih prediksi orang itu masih ada tadi yang sekitar dari sekarang ada di 22 efisiensi tadi ke 27 itu masih dikejar dan masih visible. Kalau kita lihat tin film itu kan masih 11-belasan, masih 14, bahkan 17 juga masih ngap-ngapan gitu ya untuk mencapai efisiensi di 17%. Tapi bagi yang ke crystalline ini sampai untuk efisiensi di 24 itu skala labnya udah ada di lab. Begitu diproduksi ya sekitar ada deviasinya sekitar 22 lah gitu. 21,5 saya kira itu top sekarang grade A ya. Saya kira itu. Pak Eko, monggo Pak, mau tambahkan? Ya, kalau Faiz ini mahasiswa saya, jadi dia katanya udah jelas dari jawaban Pak Linus. Mungkin saya ingin menambahkan saja bahwa mungkin belajar dari Malaysia itu bagus, strategi Malaysia dalam pengembangan dari mulai manufaktur lalu kemudian ke kiri ke arah R&D-nya, lalu kemudian ke kanan untuk mempersiapkan SDM-nya tadi yang training-training yang sangat-sangat baik itu. Jadi menurut saya mungkin strateginya Indonesia ke situ ya. Kita nggak akan lompat kelihatannya ke perovskite, ya itu menurut saya tanpa ada pengalaman riset yang dalam kita nanti justru akan kerepotan sendiri ya. Demikian Pak tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Linus untuk jawabannya. Selanjutnya karena keterbatasan waktu mungkin sekarang akan ada yang mau mereview ya untuk apa-apa saja yang tadi sudah kita bahas. Untuk Pandu, Mas Pandu, boleh dipersilakan untuk open mic dan open cam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vidi. Ini berarti saya mereview apa yang sudah disampaikan dari Pak Eko dan Pak Linus ya? Iya, boleh, silakan. Oke, baik Mbak. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Eko dan Pak Linus atas pemaparan yang sangat luar biasa menurut saya. Karena banyak banget ilmu yang saya dapatkan pada sore hari ini ya mengenai market dari solar PV itu sendiri. Yang saya lihat tadi di Asia banyak banget beberapa negara yang sudah mulai memproduksi solar PV dan salah satunya Vietnam yang sangat lonjak banget gitu. Dari segi produksinya, lalu dari segi pemakaian instalasinya itu sudah banyak banget. Dan saya juga banyak belajar gitu mengenai market solar PV yang ada di Indonesia gitu. Sebenarnya di Indonesia sudah besar banget potensi yang udah kita
yang ada di negara kita gitu, tetapi belum seimbang dengan produksi dari solar PV itu sendiri gitu, dan juga pemasangan dari masyarakat di Indonesia untuk beralih ke solar PV gitu, salah satunya PLTS atap gitu. Nah, mungkin juga saya sebenarnya ada juga gitu yang ingin saya tanyakan, karena kan saya di sini sebagai mahasiswa gitu, dan saya ngelihat banyak banget gitu karya-karya anak bangsa yang mungkin membuat solar PV dari bahan-bahan yang istilahnya bahan-bahan baru gitu. Nah, mungkin itu apa ya, tindakan dari pemerintah untuk karya-karya itu sendiri kayak gimana gitu ke depannya gitu. Nah, saya berharap banget gitu dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan sangat mendukung gitu riset-riset yang sudah dilakukan mahasiswa untuk pengembangan dari solar PV itu sendiri gitu. Lalu juga tadi banyak banget mungkin tantangan yang kita hadapi untuk pengembangan solar PV gitu di Indonesia, dan mungkin tantangan itu bisa menjadi PR kita anak-anak muda zaman sekarang gitu buat menjawab semua tantangan itu di masa yang akan datang. Saya optimis sekali gitu bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bertransisi ke energi baru terbarukan, karena saya cukup tadi kayak ngelihat kayak negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam itu udah sangat bertransisi, dan saya yakin Indonesia juga bakalan bisa menyamai negara-negara lain yang sudah bertransisi di renewable energy, dan kita sebagai anak muda bakal terus semangat dan optimis gitu ya untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan energi baru terbarukan. Mungkin itu saja review dari saya, Mbak Vidi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Pandu. Reviewnya lengkap ya. Mungkin tapi ada teman-teman di sini yang ingin menambahkan. Mungkin ini ada yang sudah raise hand ya. Mas Nawawi. Halo? Apakah ada? Oh, udah. Ya ada ya? Oke, kalau begitu mungkin kita cukupkan karena sudah lebih juga dari waktunya. Saya senang sekali hari ini bisa mendapatkan banyak sekali tadi ya ilmu yang dibagikan dari Pak Linus dan juga Pak Eko. Saya ingin berterima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah banyak berbagi dan juga memperluas wawasan kita tadi. Bisa melihat bahwa banyak sekali peluang terbuka lebar, namun juga masih banyak tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi saat ini. Jadi harapan dari saya semoga webinar kali ini bisa memberikan inspirasi bagi para generasi muda yang tertarik di bidang energi baru terbarukan, khususnya panel surya, untuk bisa terus belajar agar nantinya kita bisa berkontribusi bersama untuk kemajuan energi di Indonesia. Nah, untuk para peserta semuanya jangan lupa untuk mengisi link feedback dan post test untuk bisa nanti mendapatkan sertifikat, dan untuk yang bisa mengisi post test dengan nilai terbaik akan mendapatkan juga sertifikat premium dan juga merchandise dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, Pak Eko, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, juga Pak Linus, terima kasih banyak. Untuk teman-teman semua, ikuti terus rangkaian acara webinar kali ini. Mungkin sebelumnya akan ada foto bersama. Mbak Vidi. Dan nanti, untuk... Mbak Vidi, sambil teman-teman nyiapin foto, saya komen sedikit buat ada boleh. Tanggapan sedikit. Mengucapkan makasih buat Pak Eko, pertama buat Pak Eko Adi gitu. Ilmunya tadi slide pertama itu PLT sangat bagus sekali. Dan yang paling penting tuh tadi kita tergelitik bahwa pemerintah dan akademisi itu sering-sering dibikin program bareng itu bagusnya nanti teman-teman di sini juga tindak lanjutin itu. Kita ngeliat gambar Pak Eko tadi di Maluku Utara gitu juga. Nah, di sini kan banyak mahasiswa, nanti kita bikin project untuk bisa melakukan itu juga biar mahasiswa bisa terlibat langsung nanti. Ria dan teman-teman juga bisa fasilitasin untuk mewujudkan itu minimal 1 gitu.
Terus yang kedua buat Pak Linus juga makasih juga buat ilmunya yang closed loop Cina tadi itu membuka wawasan kita juga bahwa ternyata harga produksi industri ternyata 3 sen dari PLTA. Itu benar-benar membuka ini kita juga kan, selama ini kita nggak gitu peduli dengan industrinya, ternyata di situ ya kuncinya ya di situ juga gitu. Terus sama yang tadi Pak Eko juga sempat sampaikan bahwa kalau mau masang nanya kemana ya di LAN ini kan juga ternyata menjadi salah satu produsen ya. Cuman sekarang kalau boleh kita di ESDM sama mahasiswa yang ada di sini kita akan kolaborasi sama LAN untuk sama-sama dorong produk yang ada di LAN dulu minimal gitu. Jadi kalau mau masang di musola, di pesantren, di industri-industri kecil, kita juga bisa bantuin untuk mengkondisikan atau kerjasama atau approach ke market itu dengan produknya LAN yang udah kita punya minimal, kita bisa lakukan itu dulu. Sekali lagi makasih buat Pak Eko dan Pak Linus. Makasih Pak. Saya tambahkan dikit ya, Mbak Vidi boleh? Boleh Pak. Oke, saya juga pamit ya. Ya, boleh ya. Mungkin closing statement Pak. Saya ngikutin Pak Linus saja. Yuk. Oke Pak Eko, makasih banyak ya. See you. Makasih Pak Eko. Ya. Oke. Untuk teman-teman, saatnya sekarang saya kira pasang rooftop, karena tadi kan ada skemanya, ada CAPEX, ada OPEX. Kalau memang ekonominya nggak cukup CAPEX, OPEX aja gitu kan. Mungkin hanya ada biaya administrasi sekitar 150.000 begitu, dan sudah dipasangi rooftop di atas gitu ya. Nah ini kenapa saya paling getol ini yang untuk renewable energy, karena di samping tadi kita udah ketinggalan ya. Nah saya udah berjuang 3 tahun bagaimana ini merubah sana. Saya ketua tim PLTS BUMN tapi tidak efektif juga. Kayaknya yang efektif kalau masyarakat ikutan deh. Udah ikutan terus nanti melihat kayak misalnya sekarang nih saya nih ya dipasangin rooftop 8 bulan meteran baru diganti PLN, meteran ekspor impor gitu kan. Nah, karena saya sendiri telepon nggak bersuara. Tapi kalau mungkin 1.000 orang komplain ke PLN gitu ya. Komplain ke PLN ini belum dipasang ekspor impor nih kan gaungnya udah tinggi gitu. Jadi saya lihat kita nggak apalagi PLTS rooftop ini secara peraturan itu semua udah ada. Tinggal pelaksanaan aja yang nggak jalan. Nah, ini pelaksanaan ini kalau jalan kalau masyarakat berpartisipasi gitu. Nah, untuk berpartisipasi tidak harus keluar duit, cuma keluar duit 110.000 buat biaya pendaftaran, registrasi, sudah punya rooftop. Ya, kira-kira itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Linus. Tadi berarti kita sama-sama, ayo kita sama-sama memasang rooftop PV nih ya buat teman-teman semua. Ya. Oke, selanjutnya langsung kita akan foto bersama. Boleh teman-teman semua open kamera ya. Oke. Baik, langsung saja untuk slide yang pertama. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. Oke. Selanjutnya untuk slide yang ketiga. Slide yang keempat. Oke. Slide kelima. Slide ke-6. Slide ke-7. Dan slide ke-8. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada pembicara kita, Pak Linus dan Pak Eko. Sangat bermanfaat sekali materi hari ini. Kita masih ada 3 webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan pada hari Jumat di waktu yang sama ya, jam 15.30. Kalau gitu, saya Vidi Ananda pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Oh ya, satu lagi untuk pengumuman pemenang untuk pengumuman peserta terbaik akan diumumkan besok melalui sosial media dari KSDM dan juga SRE Nasional. Baik, saya Vidya Nanda Rizkia pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, izin live ya. Terima kasih semua. Yuk, terima kasih Pak. Thank you, Kak.
gitu.